Yesus menikah berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Shalom teman-teman, jumpa lagi dengan saya Yoel. Dalam video kali ini, kita akan membahas seorang ustadz yang bernama Yonathan Nandar. Dalam videonya, dia mengatakan dengan jelas bahwa Yesus itu menikah. Apa benar yang diucapkan Nandar? Mari kita buktikan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, di dalam videonya, Ustadz Nandar membuktikan berdasarkan Alkitab kalau Yesus itu menikah. Yuk sama-sama kita simak videonya berikut ini. Di dalam Lukas 7 ayat ke-38, sambil menangis ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasahi kakinya itu dengan air matanya, menyekanya dengan rambutnya, kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ya, ini dipelintir sebagai prosesi penebusan dosa, prosesi pertobatan. Padahal prosesi pertobatan bukan seperti itu, kawan. Ya. Tradisi Yahudi, hukum Islam dengan hukum Yahudi itu hampir sama. Ya. Dibatasi antara interaksi laki-laki dan perempuan. Yeshua HaMasyiah seorang rabi, orang Yahudi. Ya. Yang tahu, yang paham betul tentang hukum Taurat. Tidak mungkin seorang laki-laki, apalagi dengan rabi Yahudi, bersentuhan, meminyaki, ya, apalagi di sini dikatakan menciuminya. Ini tidak mungkin terjadi kecuali di dalam prosesi pernikahan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, apa yang diucapkan Nandar itu dia salah menafsirkan di dalam memahami Alkitab. Kalau kita melihat di dalam Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-38, Lukas dalam bagian itu tidak berdiri sendiri. Kisah seorang perempuan yang berdosa meminyaki kaki Yesus dan menciumnya itu tidaklah terlepas dari konteks pada waktu itu, teman-teman. Kalau teman-teman melihat di dalam ayat sebelumnya, itu dikatakan bahwa Yesus itu sedang makan dengan orang Farisi. Bukan sedang di dalam pernikahan. Sedang makan dengan orang Farisi. Orang Farisi adalah orang yang tidak disukai banyak orang pada waktu itu. Ketika orang Farisi itu mengundang Yesus makan di rumahnya, berharap orang Farisi ini menjadi terkenal seperti Yesus. Maka pada waktu itu dia menggunakan figur Yesus untuk memperkenalkan dirinya. Dan di dalam sisi Yesus, kenapa Yesus mau makan dengan orang Farisi? Yesus mencoba membuka dialognya bahwa Yesus itu tidak diskriminatif. Maka dia mau makan bersama dengan orang Farisi. Nah, teman-teman, di sela-sela Yesus makan pada waktu itu, ternyata ada seorang perempuan yang datang di rumah itu. Pikirnya adalah, tatkala perempuan itu berdosa, dia ngerti yang makan di tempat orang Farisi itu adalah Yesus. Sebab itu teman-teman, dia datang ke tempat orang Farisi itu. Nah, setelah dia datang ke tempat orang Farisi itu, maka yang dilakukan oleh perempuan berdosa ini, dia meminyaki kaki Yesus. Bukan mencium pipi ataupun lainnya ya teman-teman, ya, meminyaki kaki Yesus dan menyembah Yesus dengan mencium kakinya. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, itu bukan prosesi dalam pernikahan. Itu adalah prosesi penghormatan pada waktu itu. Jadi Ustadz Nandar ini salah dalam menafsirkan Alkitab. Alkitab tidak bisa dicomot satu ayat kemudian dijabarkan, ditafsirkan semau sendiri. Harus ada lihat konteks pada waktu itu seperti apa. Kalau Ustadz Nandar ngomong bahwa itu dalam prosesi pernikahan, tidaklah benar. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya juga mengharapkan teman-teman, bila teman-teman membaca Alkitab, itu teman-teman harus lihat konteksnya pada waktu itu seperti apa.
Sehingga tatkala teman-teman menerjemahkannya dalam sekarang, teman-teman akan mendapati kebenaran yang utama. Kebenaran yang utama adalah Yesus tidak diskriminatif dengan orang berdosa. Justru dia datang kepada orang Farisi dan justru dia mau diminyaki oleh orang berdosa. Sebagai wujud penghormatan orang berdosa itu kepada Tuhan dan wujud pertobatannya kepada Tuhan. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, jangan tersesatkan dengan ajaran-ajaran murahan seperti ini. Apa yang diucapkan Nandar bukanlah kebenaran mutlak. Itu hanyalah semau dia sendiri mengajar Alkitab meskipun dia nggak ngerti tentang Alkitab. Oke ya teman-teman, sekian dulu video kali ini. Kiranya teman-teman terberkati akan adanya channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, komen di channel ini supaya channel ini makin berkembang dan nama Tuhan, berita kebenaran itu semakin meluas. Tuhan Yesus memberkati.